Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial 3D model sebagai lanjutan dari tutorial yang sketch sebelumnya. Nah, di sini yang pertama kita bikin sketchnya terlebih dahulu, terserah mau di mana di plan-nya sesuai dengan kita menentukannya bebas. Nah, di sini saya sketch random. Di sini untuk fitur yang pertama ada extrude. Extrude di sini itu berfungsi untuk memberikan ketebalan pada bidang yang telah kita pilih. Jadi misalnya di sini, nah karena bidangnya cuma satu, jadi otomatis langsung kepilih. Nah di sini ada beberapa menu pilihan. Yang pertama ada direction. Direction di sini arahnya itu kemana? Kalau misalnya yang default itu biasanya ke atas. Jadi, kalau misalnya arah balik, kita ingin arahnya itu menjadi ke bawah, itu bisa pilih yang flip. Nah di sini ada asymmetric. Asymmetric ini 10 ini merupakan yang 5 ke atas, 5-nya ke bawah. Jadi berada di tengah-tengah. Kemudian ada asimetrik. Asimetrik sini bisa kita atur yang ke atas berapa, sedangkan yang ke bawah berapa. Misalnya di sini saya pilih 10 dengan direction default. Kemudian di sini, nah di sini karena kita bikin hasilnya itu berubah balok, itu ada beberapa bidang yang kita bisa men-sketch di bidang hasil 3D-nya juga. Misalnya kita bikin sketch di sini itu juga bisa. Jadi bisa kita pilih permukaannya. Nah, di sini ada 3 pilihan ya. Ada edit extrude. Edit extrude ini berfungsi untuk mengganti atau merubah parameter extrude yang kita atur sebelumnya. Dan ada edit sketch. Edit sketch ini jadi kalau misalnya ingin merubah dari ukurannya juga bisa. Nah, kalau misalnya kita edit, nanti bakal kembali ke 2 dimensi, tapi ketika kita finish sketch, otomatis bakal balik lagi ke 3 dimensi. Itu untuk merubah ketebalan, jadi masuk ke edit extrude. Nah, kemudian ada share sketch. Nah, di sini buat menampilkan sketchnya. Nah, kemudian ada field sketch. Jadi kalau bidang yang kita pilih, kita pilih field sketch, itu akan menjadi bidang buat sketch yang kita buat. Jadi misalnya di sini, misalnya saya pilih lingkaran. Nah, ini kita juga bisa menggunakan fitur extrude dengan sketch yang berada pada bidang baloknya. Nah, di sini ada pilihan juga, ada pilihan output, ada di boolean itu, ada join, ada cut. Cut ini berarti extrude-nya ini bukan memberikan ketebalan, tapi mengurangi ketebalan. Nah, kemudian ada intersect. Intersect ini berarti area yang tidak termasuk dalam bidang pilihan ini akan terhapus. Saya melihat, nah, karena melihat tadi bidang solid yang berada dalam dalam sketch lingkaran tadi bakal terhapus. Nah, kemudian ada, nah di sini di bagian kiri ini merupakan istilahnya hasil dari riwayat dari proses kita melakukan desain. Nah, di sini ada extrusion. Nah, di sini kita juga bisa mengatur, misalnya kita ingin mengedit parameter yang telah kita pilih tadi, misalkan lingkaran, edit fitur di sini juga bisa. Kalau di sini juga bisa juga. Kalau misalnya di sini kita ingin edit sketch itu juga bisa. Di kanan edit sketch. Oke, lanjut ke selanjutnya. Bisa hapus dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur revolve. Nah, fitur revolve di sini itu fungsinya buat menjadikan benda melingkar. Nah, di sini ketika ingin menggunakan fitur revolve, itu cukup membuat setengah lingkarannya saja. Misalnya saya sketch seperti ini. Nah, salah satu garisnya ini harus
dijadikan sebagai sumbunya. Jadi sumbunya misalnya sumbunya ini ya. Kita klik kanan, pilih centerline, finish. Nah, kemudian kita pilih revolve. Nah, karena sudah ada garis sumbunya, maka otomatis dia akan menjadi garis sumbu pada tiga dimensi yang terbentuk. Nah, sini juga ada flip sesuai sama yang tadi. Oke. Dan ada fitur sweep. Nah, di sini sweep itu merupakan fitur buat buatan seperti pipa. Misalnya nih, aku bikin profil dari pipanya tuh lingkaran seperti ini ya. 15. Nah, di sini udah bikin profil pipanya. Nah, kemudian bikin misalnya padnya. Nah, di sini harus bidang yang bersentuhan dengan profilnya. Jadi misalnya bidang sini. Bikinnya pakai plan aja. Kita finish. Kemudian pilih flip. Nah, otomatis bakal langsung kebentuk menjadi pipa. Seperti ini. Ini kurang rapi ya. Mungkin bisa aku rapikan dulu aja. Nah, di sini edit sketch. Nah, bisa hasilnya seperti ini. Nah, sini kalau misalnya ingin merubah atau menjadikan ini berlubang itu bisa menggunakan fitur cell. Jadi fitur cell ini fungsinya buat istilahnya menjadikan bidang yang kita pilih itu menjadi suatu sel. Misalnya di sini. Dari sini uh, karena terlalu kecil jadi nggak bisa buat sel. Nanti di penjelasan selanjutnya akan dijelaskan mengenai sel. Ini kita hapus saja. Jadi seperti itu buat penggunaan fitur sweep. Lanjut ke log. Nah, di sini fungsinya buat misalnya membuat benda dengan permukaan bawah sama atas ini memiliki bentuk yang berbeda. Nah, di sini aku bikin set bagian permukaan bawah itu lingkaran. Nah, nah di sini ini buat permukaan bagian bawah. Nah, untuk permukaan atas bikin bentuk dengan bentuk persegi ya misalnya. Nah, di sini tapi nggak ada permukaan buat bidang sketsnya. Nah, ini kita bisa menambahkan bidang sketch sendiri. Nah, dengan cara pilih plane dan origin. Nah, kita pilih bidang yang sejajar. Nah, kemudian kita klik. Di sini akan berwarna rain. Kita tarik ke atas. Nah, kita tahu ketinggiannya berapa, 10. Dan kita klik plane-nya, pilih grid sketch. Nah, kita bikin misalnya 15, 15. Finish. Kita pilih permukaan bawah sama atas. Nah, akan berbentuk hasil seperti ini. Jadi bagian bawah itu berbentuk lingkaran, bagian atas ini berbentuk persegi. Lanjut ke coil. Coil di sini berfungsi untuk membentuk uh, benda seperti spring atau pier ya. Jadi berbentuk melingkar. Nah, di sini bisa kita lihat dari contohnya juga sudah cukup jelas mengenai contoh dari hasil yang dia akan didapatkan ketika kita menggunakan fitur coil ini. Yang pertama kita membuat dari sumbunya. Nah, kemudian kita bikin ini profil kirinya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bikin centerline aja. Kita pilih coil. Nah, ini akan berbentuk lebih seperti ini ya. Nah, sini ada parameter, misalnya ada revolution ada pitch and revolution. Terserah kita mau menggunakan yang mana. Misalnya di sini ada pitch, ada revolution. Pitch ini merupakan jarak antar tiap melingkar.
Jadi dari sini ke sini, dari sini ke sini berapa? Misalnya 10. Kalau misalnya 8, jadi lebih pendek. Nah, revolusi ini jumlah yang meningkat itu berapa? Misalnya 4 aja. Nah, taper ini melebar, nanti springnya ini akan melebar ketika kita memasukkan nilai di tapernya, misalnya 60 atau 0 aja. Nah, hasilnya kurang lebih bakal seperti ini. Melingkar seperti bir. Dan lanjut ke emboss. Nah, di emboss ini berfungsi untuk pemberian istilah tanda lah pada suatu benda atau suatu solid yang telah kita buat. Misalnya ini bagian 50. Surut. Nah, kemudian kita sketch di sini, pilih teks, kita masukin A. Ini mungkin terlalu kecil ya. Kita gedein aja. Nah, seperti ini. Oke, nah kita pilih emboss. Nah, ini timbulnya berapa? Misalnya 1 mili. Nah, di sini bakal timbul sesuai dengan teks yang telah kita buat. Kemudian lanjut ke fitur hole. Nah, di sini untuk fitur hole-nya ini kemudian lubang. Misalnya ada suatu solid atau suatu benda bagian pecah seperti ini. Nah, kita bisa pilih hole-nya di fitur hole. Nah, kemudian taruh di posisi yang kita inginkan. Misalnya di sini 10. Nah, di sini kan ternyata masih jarak antara tiap ke sisinya masih belum, atau masih ngaca ya. Nah, kita bisa memberikan dimensi atau jarak antara pusat lubang dengan sisi dari balonnya ini dengan memilih atau mengklik bagian sisinya nih. Nah, otomatis bakal muncul nilai dimensi, kita masukin misalnya 5. Nah, di sini pilih juga 5 misalnya. Nah, di sini ada beberapa settingan juga. Udah misalnya di pertamanya ada hole. Hole ini simple. Hole ini merupakan lubang biasa kan. Jadi nggak ada misalnya modifikasi lain, hanya berbentuk lubang. Nah, di sini ada termination, ada distance, true all, sama tuh. Kita pilih true all. Misalnya true all ini buat tembus. Kalau misalnya termination ini hasil dalamnya berapa misalnya. Kalau misalnya nggak sampai tembus, 10. Oke, 5 misal. Nah, ini kelihatan nggak sampai tembus. Ini flip ini arahnya. Nah, kalau atas ini karena nggak ada yang dipotong, nggak bisa ya. Nah, di sini ada tab hole. Tab hole ini buat ulir. Misalnya, kita bikin ulir dengan nilai M6. Case-nya dimasukin 6 dulu. Masukin M6. Nah, ini jaraknya berapa misalnya. eh, Panjang ulirnya ini 17, dan di dalamnya 17 juga. Nah, ini kurang lebih hasilnya seperti ini. Lanjut ke draft ya. Nah, draft sini ya, lanjut ke fillet. Fillet ini berfungsi untuk pemberian radius pada tiap ujungnya. Dan ada chamfer. Chamfer sini fungsinya buat pemberian chamfer pada tiap ujung-ujungnya. Lanjut ke sel. Ini saya bisa coba buat loopnya. Nah, misalnya sel. Nah, ini untuk membuat sel, misalnya kita masukin ketebalannya berapa, misalnya 1. Nah, nanti jarak antara sini ke sini itu hasilnya juga 1. Sesuai dengan fitur sel yang telah kita masukkan. Nah, kalau misalnya kita ingin tembus sampai sini itu juga bisa. Jadi, kita pilih dua permukaan, tadi sama atas sama bawah. Nah, ini juga otomatis bakal tembus. Nah, kemudian untuk draft,
Misalnya permukaan sini sama permukaan sini. Oh ini nggak bisa karena ini ada selnya ya. Ini selnya saya hapus sama sampel sama fillet. Nah, draft ini kita pilih ini sama ya. Nah, dia bakal hasilnya kurang lebih seperti ini. Draft. Kemudian ada treat. Treat ini harus ada lubangnya terlebih dahulu. Misalnya lubangnya itu di sini. Pertama ada lubangnya itu biasa dengan kedalaman penuh terus dia ini lubangnya 6. Nah, kita bisa masukin fitur treat dengan lubang yang ada di sini. Yang otomatis bakal jadi 6 karena lubangnya 6. Desainnya lebih M6 kali 1. Nah, kemudian yang selanjutnya ada fitur yang sering digunakan juga di sini ada rectangular button. Misalnya nih ada satu profile atau geometri yang dari sini. Nah, kita pilih rectangular. Caranya kurang lebih sama dengan yang tutorial yang ada di dua di Sketch. Ini caranya kita balik. Ini, atau 3 deh. Nah, ini diberikannya jadi 3 kali dengan jarak 10. Untuk circular kurang lebih caranya sama. Nah, kemudian buat mirror itu misalnya ada profil di sini. Nah, di sini ada plane di tengah, kita jadikan sebagai kacanya. Kita pilih ini, kemudian mirror plane-nya tadi yang ada di tengah, nah otomatis bakal jadi seperti ini. Oke, sekian tutorial mengenai 3D model ya. Nanti kalau misalnya ada kurang jelas bisa ditanyakan langsung atau tanyakan di lewat komen. Terima kasih.